Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 8 semester 2 pertemuan ketiga yaitu menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya, pada segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C, dengan A adalah sisi terpanjang, maka berlaku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Nah, di sini dapat kita ketahui tanpa mengetahui sudutnya, hanya dengan panjang sisinya, kita bisa mengetahui jenis segitiganya. Yang perlu diingat adalah A di sini adalah sisi terpanjang. Berikutnya kita belajar contoh soal menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Contoh 1, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 9 cm. Nah, untuk menjawabnya kita uraikan dulu nilai A, B, dan C. Ingat, A adalah sisi terpanjang, 6, 8, 9. Yang terpanjang adalah 9. Maka kita tulis diketahui sisi terpanjang A sama dengan 9 cm. Sisi yang lain berarti B dan C. Maka B sama dengan 6 cm dan C sama dengan 8 cm. Kemudian karena tadi ada kaitannya dengan kuadrat, maka kita kuadratkan semuanya. A kuadrat berarti sama dengan 9 kuadrat, yaitu 81. B kuadrat berarti sama dengan 6 kuadrat, 6 dikali 6 yaitu 36. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat, 8 dikali 8 yaitu 64. Kemudian kita periksa A kuadrat 81 dengan B kuadrat ditambah C kuadrat 36 ditambah 64. Ternyata 81 kurang dari 36 ditambah 64 karena 36 dan ditambah 64 hasilnya 100. Berarti 81 kurang dari 100. Berarti A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, karena A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka jenis segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Contoh 2, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 6 cm, 15 cm, dan 12 cm. Untuk menjawabnya pun sama, kita tentukan dulu A, B, dan C. Ingat, A adalah sisi terpanjang, berarti nilai A-nya adalah 15 cm, B-nya 6 cm, dan C sama dengan 12 cm. Kemudian kita periksa kuadrat dari masing-masing sisinya. A kuadrat sama dengan 15 kuadrat, 15 dikali 15 yaitu 225. B kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 yaitu 36. C kuadrat sama dengan 12 dikuadratkan yaitu 12 dikali 12 144. Kemudian kita cek jumlah B kuadrat ditambah C kuadrat. 36 ditambah 144. Ternyata 225 itu lebih dari 36 ditambah 144. Karena 36 ditambah 144 adalah 180. 225 lebih dari 180, maka
A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka jenis segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Contoh 3, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 41 cm, 40 cm, dan 9 cm. Untuk menjawabnya sama, kita uraikan dulu A, B, dan C. Ingat, A adalah sisi terpanjang, berarti nilai A-nya adalah 41 cm, B-nya 40 cm, C-nya 9 cm. Untuk B dan C bebas, boleh dibolak-balik ya. Yang jelas A harus sisi terpanjang. Kemudian kita kuadratkan. A kuadrat berarti sama dengan 41 kuadrat, 41 dikali 41 yaitu 1681. Kemudian B kuadrat 40 kuadrat, 40 dikali 40 yaitu 1600. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat, 9 dikali 9 yaitu 81. Kemudian kita cek jumlah dari B kuadrat tambah C kuadrat. 1600 ditambah 81. Ternyata 1681 itu sama dengan 1600 ditambah 81. Dia menghasilkan hasil yang sama. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, demikian anak-anak penjelasan untuk video ini. Yang perlu diingat, kesimpulannya adalah pada segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah A, B, dan C. Dengan A adalah sisi terpanjang, maka berlaku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, demikian. Semoga bermanfaat, dapat membantu kalian dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.